Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggestia Sakina dari Prodi S1 Farmasi kelas Farmasi 6B. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Psychiatric Disorder. Untuk definisi dari depresan itu sendiri adalah obat penenang yang tergolong pada kelompok obat yang disebut benzodiazepin. Untuk definisi stimulan adalah obat-obatan yang meramalkan tingkat kewaspadaan di dalam rentang waktu singkat. Untuk halusinogen adalah salah satu golongan narkotik yang mampu mendiatasi atau mengatasi persepsi realita bagi penggunanya. Kemudian ada gangguan terkait senyawa alkohol, nikotin, dan kafein. Untuk alkohol, gangguannya adalah gangguan otak pada saraf. Yang kedua ada penyakit liver. Yang ketiga ada masalah pencernaan. Yang keempat ada gangguan menstruasi dan fungsi seksual. Yang terakhir ada masalah kehamilan. Untuk gangguan dari nikotin sendiri ada rasa cemas, diare, gelisah, depresi, frustasi, insomnia, konstipasi, mudah marah, dan sulit berkonsentrasi. Dan yang terakhir ada gangguan pada kafein. Yang pertama ada gangguan ansietas, yang kedua ada gangguan tidur, yang ketiga ada gangguan pencernaan, yang keempat ada otot berdenyut, yang terakhir ada denyut jantung yang cepat dan tidak teratur. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk materi dari penyakit ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Adalah gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif sehingga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. Selanjutnya ada gejala dari ADHD. Yang pertama sulit memusatkan perhatian, yang kedua berperilaku impulsif dan hiperaktif, yang ketiga penderita tidak bisa diam dan selalu ingin bergerak. Selanjutnya ada faktor penyebab ADHD. Yang pertama faktor genetik, yang kedua ada faktor lingkungan, dan yang ketiga gangguan pada pola aliran listrik otak atau gelombang otak. Selanjutnya ada diagnosis ADHD dilakukan dengan melalui kerjasama berbagai pihak, yaitu dokter anak, psikiater, orang tua, dan pihak sekolah, serta diagnosis melibatkan wawancara baik dengan penderita, orang tua, maupun guru. Selain itu, dokter juga melakukan pemeriksaan fisik dan penunjang untuk mencari penyebab lainnya yang dapat menimbulkan ADHD. Selanjutnya ada tujuan terapi ADHD, yaitu untuk meringankan gejala ADHD dan pemakaian obat stimulan untuk meredakan gejala, dan obat ini dapat meningkatkan dan menyeimbangkan kadar zat kimia otak. Selain obat ADHD juga bisa dengan terapi perilaku, perhatian keterampilan sosial, pelatihan keterampilan pengasuhan anak, psikoterapi, dan yang terakhir ada terapi keluarga. Selanjutnya ada penyakit gangguan pola makan. Gangguan pola makan adalah gangguan mental saat mengonsumsi makanan. Penderita gangguan ini dapat mengonsumsi terlalu sedikit atau terlalu banyak makanan dan terobsesi pada berat badan dan bentuk badannya. Selanjutnya ada gejala gangguan pola makan. Yang pertama ada bulimia nervosa, yaitu ingin membuang makanannya, dan yang kedua ada aroreksia nervosa, yaitu membatasi asupan makanannya. Selanjutnya ada penyebab gangguan pola makan. Yang pertama ada genetik, keturunan, biologis, dan yang terakhir ada psikolog atau kondisi mental. Selanjutnya, untuk diagnosis gangguan pada pola makan seseorang dapat dikatakan mengalami gangguan makan jika gejalanya sudah berlangsung setidaknya selama 3 bulan. Pada pemeriksaan awal, psikiater akan mengenali lebih dalam mengenai cara pandang, perasaan,
untuk mengetahui sikap pasien terhadap makanan dan pola makannya. Selanjutnya ada tujuan terapi gangguan pola makan untuk membantu pasien untuk kembali menerapkan pola makan yang sehat. Dan yang terakhir ada farmakoterapi atau penanganan dengan cara psikoterapi, dan yang kedua ada obat-obatan dengan cara memberikan obat antidepresan dan anti cemas. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.